Di laga ini, Inzaghi menyimpan perangkap taktiknya di dua penyerang. Maka saat Lautaro dan Thuram tak terantisipasi, Inter mampu menerobos pertahanan Munchen. Lalu bagaimana taktik ini dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut hasilkan 2 gol Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan sejumlah perubahan pemain. Di bek tengah, Pavard main sejak awal melengkapi trio bek tengah. Lalu Dumfries dan Di Marco tak main sehingga pengisi wingback adalah Darmian dan Augusto. Di lini tengah, Barella kembali masuk line up melengkapi Miki dan Calhanoglu. Yang patut diingat adalah posisi Darmian, Augusto, Thuram, dan Lautaro karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat lawan mulai kuasai bola, tekanan tinggi langsung dilakukan Inter. Tampak penyerang sampai wingback menekan lawan di pertahanan. Hadapi tekanan tersebut, pemain Munchen tak lama-lama kuasai bola di belakang dan lebih banyak lakukan umpan panjang untuk alirkan bola ke tengah. Lalu saat bola sudah ada di tengah, tekanan tinggi masih diterapkan Inter. Maka formasi 5 back menjadi 4 back karena salah satu back ikut menekan lawan di tengah. Misalnya saat Bastoni maju menekan Goretzka membuat hanya ada 4 back di pertahanan. Pola ini pun beberapa kali membuat serangan Munchen terhenti lebih awal. Baru saat sudah mendekati kotak penalti, Inter ajak dengan formasi 5 back. Hanya saja 5 back ini merapat ke tengah sehingga lawan yang melebar di sisi lapangan kadang tak terkawal. Contohnya saat Sané yang melebar di sisi kiri tak terkawal karena 5 back Inter merapatkan diri ke tengah. Situasi ini pun bisa berbahaya bagi Inter sebab saat crossing diberikan ke Sané, ia bisa menerima bola tanpa gangguan sedikit pun. Contoh lainnya pada cuplikan ini. 5 back Inter terlalu merapat ke tengah sehingga membuat Laimer tanpa penjagaan. Maka saat Olise umpankan bola ke sisi kiri, Laimer bisa menerima bola dengan leluasa lalu umpankan bola ke Ken. Sayang tendangan Ken masih melebar di sisi kiri gawang Sommer. Kelemahan pertahanan Inter pun tak lagi terelakkan di akhir laga. Pada gol Munchen, Laimer tak terkawal karena 5 back Inter merapatkan diri ke tengah. Maka saat crossing Kimmich tak mampu disundul siapapun, bola pun mampu diterima Laimer dengan leluasa. Lalu Laimer umpankan bola ke tiang jauh yang mampu dikonversi Muller jadi gol. Build-up serangan dilakukan Inter lewat sisi lapangan. Maka untuk menopang taktik tersebut, wingback dan penyerang Inter main lebih dalam. Contohnya saat Darmian dan Thuram main lebih dalam di sisi kanan. Taktik ini pun cukup efektif dalam membangun serangan karena penyerang Inter lebih banyak menang duel dengan back lawan. Misalnya saat Darmian umpankan bola ke Thuram di depan. Thuram mampu mengecoh 2 lawan lalu umpankan bola ke Miki. Serangan Inter pun dilakukan dari sisi kiri. Nah, di sini terlihat Augusto sudah ada di lini depan saat serangan dilakukan. Ini menjelaskan bahwa 2 back Inter bermain bagaikan neraca. Saat satu wingback main lebih dalam, maka wingback lain ada di depan. Itu dilakukan karena Inter menerapkan peralihan bola saat menyerang. Jadi bila serangan dimulai dari sisi kanan, maka bola akan dialihkan penyerang ke sisi kiri saat menyerang. Untuk itu di sisi kiri harus ada pemain dan pemain tersebut adalah wingback. Pola tersebut terlihat di gol pertama Inter. Lautaro main lebih dalam untuk jadi pengalih bola. Maka saat Thuram umpankan bola padanya, ia alihkan bola ke sisi kiri ke Bastoni. Nah, di kiri depan Augusto sudah siap untuk menyerang. Maka bola pun diumpankan oleh Bastoni ke Augusto. Lalu Augusto lakukan crossing yang mampu diterima Thuram. Thuram tak egois hingga backheel-kan bola ke Lautaro. Tendangan kaki dalam Lautaro mampu bersarang di gawang Munchen. Kemudian cara kedua dalam membuka pertahanan Munchen dilakukan dengan perpindahan posisi pemain. Itu dilakukan Inter dalam build-up di belakang sampai saat bola ada di pertahanan lawan. Misalnya untuk mengecoh lawan, Darmian dan Pavard bertukar posisi saat alirkan bola di sisi kanan. Contoh lainnya saat Acerbi mengisi lini tengah yang kosong.
Itu membuatnya tanpa pengawalan dan mampu menerima dan membawa bola ke lini tengah. Nah, taktik tersebut berpadu dengan penyerang yang main lebih dalam. Contohnya saat Lautaro main lebih dalam membuat bek lawan terpancing mengikutinya sehingga lini depan kosong. Dalam situasi ini, Bastoni pindah posisi mengisi posisi Lautaro. Maka Lautaro umpankan bola ke lini depan ke Bastoni. Bastoni pun menggiring bola ke depan dalam situasi 4 lawan 3. Lalu bola diumpankan ke Augusto. Sayang tendangan Augusto masih menyamping dari gawang. Nah, perpaduan pola tersebut terulang di gol kedua Inter. Kembali Lautaro main lebih dalam sehingga bek lawan terpancing menekannya. Itu membuat ada ruang kosong di depan yang segera diisi Fratesi. Kemudian bola diumpankan ke Augusto di kiri. Baru saat sudah di dalam kotak penalti, Augusto umpankan bola ke Fratesi. Fratesi pun mampu menyambar bola dan jadi gol kedua Inter. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.